Ini bisa sendirian. ini. Turunnya mana, Mbak? Silakan. Jadi saya juga heran. Coba. Berarti kayaknya sih kemungkinan saya dipindah oleh yang Basuki. Ya karena saya itu tadi terakhir di sana posisinya lagi merokok, sedangkan Baur sedang tidur. Oh, berarti Baur ditinggal sendiri. Nah ini kenapa yang Basuki memindahkan saya ke sini, tapi tidak dengan Baur. Berarti tadi posisinya si Baur lagi Tidur. Saya juga kaget tiba-tiba di sini. Nah, terus ya pastinya sih yang Basuki memiliki tujuan tertentu kenapa saya tiba-tiba dipindahkan ke sini. Bahkan saya karena tadi juga posisinya lagi istirahat, ya dengan lihat sendiri saya hanya memakai celana pendek, kaos dan sendal. Sedangkan tas yang berisi bekal makanan, sepatu, terus tenda juga masih ada di sana. Ya berarti kemungkinan masih ada Baur di sana. Dan kemungkinan aman apa enggak? Iya, Baur sendirian gitu loh. kalau Eyang Basuki memindahkan saya sendiri ke sini, berarti Eyang Basuki merasa Baur akan aman. Dan mungkin saya berarti hanya dipindahkan ke sini hanya sementara. Setelah itu saya mungkin akan dikembalikan ke sana lagi. Jadi sini Gitu, Mbak. Kemarin kan kita bertemu dengan Kosiron mengatakan Suwaji dan Suro itu sudah terkena racun yang sangat mematikan. benar. Dan Kosiron juga menyampaikan kita untuk bertemu dengan Eyang Basuki. Siapa tahu nanti setelah kita bertemu dengan Eyang Basuki, beliau bisa memberi Petunjuk untuk apa? Untuk mencari mereka, untuk mencari Suro Obat. dan mencari obat apa yang sekiranya bisa membuat Suwaji dan Suro itu bisa kembali. berarti mencari penawar racun itu ya. Iya benar. Tapi kan saya lihat di video Mas Suwaji sudah diselamatkan. Iya. Namun posisinya kan masih seperti itu. Oh, berarti Suwaji sudah ditemukan tapi keadaannya sudah terkena racun. Lalu Suro bukannya belum ketemu, Iya. tapi apakah Suro sudah terkena racun juga? Menurut apa yang kami dapatkan informasinya kemarin, tidak beda jauh dengan Mas Suwaji. Bahkan akan lebih parah dari Mas Suwaji. Tapi selama ini setelah bertemu dengan Suwaji sudah ketemu dengan Suro apa belum? Belum, Mbak. Nah, terus ada nggak arahan bahwa kalian harus mencari penawar racunnya terlebih dahulu atau mencari Suro terlebih dahulu? Ya mungkin dari apa yang dijelaskan Kosiron, kita disuruh untuk menemui Eyang Basuki. Mudah-mudahan Eyang Basuki bisa. Oh iya, berarti mungkin keputusannya di Eyang Basuki nanti. Iya benar, Mbak. Berarti jenengan semua tidak atau belum kemana-mana ini? Belum. Ya, karena pastinya kan mau melangkah kemanapun ya percuma karena belum mendapatkan petunjuk. Apa mungkin itu, Mbah? Jenengan dipindah ke sini untuk membantu kami. Tapi Biar kalau iya pun, tapi kok kenapa yang dipindahkan hanya saya? si Baur ditinggal. Bawa tidak. Terus barang-barang saya juga nggak terbawa. Biasanya kalau dipindahkan tugas itu saya selalu dipindahkan dengan ya apapun yang saya bawa ke sana. Nah kalau seperti ini saya rasa sih hanya bersifat sementara. Mungkin setelah nanti yang Basuki datang, saya langsung dipindah ke sana juga nggak tahu. Ya karena kan nggak mungkin Baur di sana sendirian. Jadi solusinya gimana nih? Tetap menunggu Eyang Basuki. kayaknya harus dipanggil. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar kalian sepertinya sedang membicarakan diriku. Ada apa? Kenapa kalian menyebut-nyebut namaku? Kenapa? Bisakah kalian menjelaskan? Iya, Mbak. Atau yang maksudnya, kami kemarin mendapatkan petunjuk bahwa satu-satunya makhluk yang bisa memberikan petunjuk itu adalah ini. Petunjuk soal apa ini? Petunjuk untuk mengobati saudara kami yang bernama Suwaji. Karena Mas Suwaji sudah terkena racun. Seperti itu. Iya, Mas. Kenapa? Kenapa kamu di situ? Kamu nggak mau dengerin saya ngomong di sini? Oh, ya kameranya nggak apa-apa ini. Itu kursi kablang bawa sini. Iya. Monggo yang. Ini kameranya majuin. Disiapin juga. Oh iya, rokok. Benar yang. Mana? Nih. Kalian tadi kelihatannya sedang ngopi, tapi kok nggak ada kopi di sini? Kopi. Sebelah sana ya. Koreknya yang. Mas, korek. Nih yang. Nah, ini kopinya di sebelah yang. Sudah kamu duduk di sana. Itu patak kamu nggak kelihatan itu, caplang. Iya. Gimana, Dayang? Dah. Jadi kalian membutuhkan petunjuk dari saya, begitu? Benar. Iya, betul ya. Tadi kalian menanyakan Bawor. Benar ya. Apa kalian tidak melihat Bawor di sini? Enggak ada masa sama Wawongso yang. Hanya Mas Yoga. Iya. Berarti kalian semua goblok. Kok bisa yang? Bukan hanya goblok, tapi goblok banget. Nih, kamu dobleh, muka kamu dalar-dolor seperti itu. Selamat juga cengaseng seperti itu. Itu si Trimok juga mukanya pecicilan. Caplang juga sama. Apa kalian ini picak nggak bisa melihat Bawor? Kalau tadi Mbak Wongso itu datang sendiri. Sendiri kayaknya yang. Ini mati ini rokoknya sini. Itu nih yang. Itu apa itu? Mana? Belakang saya. Ya enggak ada ya. Di atas itu siapa itu? Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman. Ini. Astagfirullah. Ya dibangunin goblok. Iya. Jangan dilihatin saja. Iya. Pekok kalian semua ini. Astagfirullah. War, hati-hati nanti jatuh. Penek yang. Itu tinggi banget, teman-teman. Lu mendingan lu penek ya. Hati-hati, Bang. Hati-hati lah. Kita lu. War. Ada anak apa ya? Cukup. Muat ya. Apa bantu dipanjat? Nanti takutnya kaget. Iya. Jatuh apa gimana? War. War tani.
Apa? Naik ya, Mas ya? Aku naik, bilang. Ini tapi. Takutnya kaget jatuh malah. Oke. War. Tari war. 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 Gimana ini loh? War. War. Iya, awas hati-hati pegangan war. Itu udah bangun, Plang. Hati-hati, War. Hei. War. War. Apa saya naik aja nggak apa-apa lah. Takutnya kaget, jatuh malah. Oh, ngumpulin nyawa dulu. Awas hati-hati pegangan, War. Pelan. War, mudun war. Turun bisa, War. Mudun. Awas hati-hati. Pegangan, War. Mulus banget. Yuk, mudun, dulukan. Awas. Hati-hati war. Pampung garis aja. Tekal, War. Alon-alon. Aduh. Awas. Tampan nih, Plang. Yo. Ini konyol nih. Bos. Ya ngene, jangan aku. Baru beres. Pules. Nyawane urung kumpul. Ini ditambah niki. Terus. Alhamdulillah. Ayo. Pindah. Kene waktu kene, Bor. Bor. Kene, Bor. Bor, anak Bor. Bor. Ngono. Anu kontur maning bae kena. Ya, apa langsung mari tenda? Ini kontur tenda bae. Mau ke pentok. Turu bagaimana orang apa? Jadi bagaimana? Itu sengaja apa gimana, Mbah? Ya saya nggak tahu itu, malah nyangkut di pohon. Jadi apa yang kalian butuhkan dari saya? Ya, yang kami sangat butuhkan bantuan dari jenengan. Bantuan untuk apa? Yang utama untuk menyembuhkan Mas Waji yang sudah terkena racun. Dan yang kedua, Suro sudah sangat brutal kemungkinan jika kami bertemu dengan Suro. Jadi kami benar-benar berharap kepada jenengan bisa memberikan petunjuk atau cara agar kami bisa selamatkan Suro dan juga Mas Waji yang terkena racun. Seperti itu. Baiklah, saya memang tahu tentang racun itu. Tapi sebelum diriku memberikan petunjuk untuk mendapatkan penawar racun itu, kalian harus tahu bahwa kalian siap untuk menerima kebenaran tentang Suwaji dan Suro. Kebenaran yang seperti apa? Tanya, goblok. Ya, seperti apa ya? Suwaji dan Suro bisa mati kapan saja dan di mana saja jika racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi
saya tidak yakin dengan waktu yang singkat ini kalian bisa mencari penawarnya. Seperti itu. Apa jika terlalu lama kita tidak mendapatkan penawar racun itu, apakah mungkin semakin parah keadaan Mas Waji? Tentu saja, bahkan nyawalah yang menjadi taruhannya. Kalian perlu tahu bahwa saya tadi mengatakan waktu yang singkat. Jadi sebenarnya seperti ini. Racun itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Racun itu pertama kali digunakan pada zaman Nabi Muhammad. Seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harith di Khaybar pernah meracuni Nabi Muhammad dengan daging kambing yang diberi racun, dan salah satu sahabat Nabi Bishr bin Al-Bara meninggal dunia setelah memakan daging itu. Berarti sahabat Nabi Muhammad telah meninggal gara-gara racun yang dipasangkan ke dalam daging kambing. Jadi kenapa semua itu bisa terjadi? Jadi seperti ini. Nabi Muhammad dapat merasakan racun dan berdoa kepada Allah untuk melindunginya. Namun Bishr bin Al-Bara tidak dapat diselamatkan lalu meninggal dunia karena racun itu. Racun itu sangat berbahaya dan memiliki efek yang sangat cepat. Jadi kalian harus berhati-hati dan bertindak cepat untuk menyelamatkan Suwaji dan Suro. Lalu, apakah kalian pernah mendengar bahwa dahulu Sunan Kudus, salah satu wali Songo, juga pernah diracuni. Namun beliau dapat selamat berkat doa dan kekuatan spiritualnya. Kenapa sahabat saya Sunan Kudus bisa diracuni? Jadi, Sunan Kudus memiliki banyak musuh yang tidak suka dengan dakwahnya. Mereka mencoba untuk membunuhnya dengan berbagai macam cara, salah satunya racun. Tapi Sunan Kudus dapat merasakan bahaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindunginya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman Sunan Kudus dan para wali Songo lainnya. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan doa dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan dan bahaya. Kalian nggak pengen nanya, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Iya, yang kami harus berbuat apa? Kami masih bingung. Takutnya kami salah langkah. Nah, jadi kamu bertanya kepada saya bahwa apa yang harus kalian lakukan begitu. Begini, saya akan menjelaskan. Itu pataknya cablang kurang ke sini, nggak kelihatan di kamera ya. Kalian kalau mau ngerokok, rokok saja, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, yang. Ini habis ini. Tuh, rokok sini. Bentar. Ini kere banget yoga. Rokok saja itu habis tuh, lihat tuh. Apa nggak punya duit? Ya. Apa nggak ada yang ngasih rokok? Jangan tahu sendiri, yang apa yang kita miliki saja belum bisa kami dapatkan kembali. Jadi begini, itu suara apa berisik banget itu? Ya. Ya kamu ke sana, selamat. Suruh berhenti dulu.
Tidak Begitu. berani, Kang. Mohon maaf. Takutnya diomelin. Baiklah. Jadi seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan saat ini? Yaitu kalian harus mencari potongan tongkat milik Nabi Musa. Potongan kayu tongkat tersebut memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu membersihkan racun dari tubuh Suwaji dan Suro. Kekuatan dari potongan kayu atau tongkat Nabi Musa itu sangat luar biasa. Karena potongan tongkat Nabi Musa dapat memancarkan cahaya ilahi yang dapat membersihkan racun dan memberikan kekuatan spiritual. Nabi Musa menggunakan tongkat itu untuk memimpin umatnya dan melakukan mukjizat lainnya. Jadi bagaimana? Apakah kalian siap untuk mencari potongan kayu tongkat milik Nabi Musa? Kami tidak pernah keberatan dan kami pasti mau untuk mencari potongan tongkat Nabi Musa. Namun kami harus mencari di mana dan juga kami tidak tahu seperti apa bentuk potongan tongkat Nabi Musa. Jadi begini. Kalian apakah pernah mendengar kisah Nabi Musa dan pembelahan laut? Ya. Potongan tongkat itu memang berasal dari tongkat yang sama yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membelah laut. Namun potongan itu memiliki kekuatan spiritual yang berbeda dan dapat digunakan untuk membersihkan racun dan memberikan kekuatan spiritual. Jadi tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membelah laut itu sama dengan potongan kayu yang harus kalian cari. Tongkat Nabi Musa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, laut terbelah dan umatnya dapat menyeberang dengan selamat. Potongan tongkat itu memiliki sebagian dari kekuatan spiritual itu dan dapat digunakan untuk membantu sahabatmu itu. Jadi, jika kalian bertanya, potongan tongkat itu bukan hanya sebuah benda biasa, tapi memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu kita, saya jawab, ya benar. Terus kalian tidak bertanya harus kemana mencari itu? Itu tadi yang saya katakan, ya. Kami harus mencari tongkat atau potongan tongkat dari Nabi Musa itu di mana, kemana. Jadi kalian harus mencari potongan tongkat Nabi Musa di tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami jadikan tongkat itu sebagai tanda bagi Bani Israel dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan dengan ayat ini, kita dapat memahami bahwa potongan tongkat Nabi Musa mungkin dapat ditemukan di tempat-tempat yang memiliki sejarah dan kekuatan spiritual yang kuat, seperti di sekitar Masjidil Aqsa atau di tempat-tempat lain yang memiliki hubungan dengan Nabi Musa. Kamu tahu apa tidak Masjidil Aqsa itu ada di mana? Ya, yang. Namun apakah kita harus ke sana? Makanya nanya, jangan diam saja. Saya yakin nanti akan sangat banyak makhluk dari golongan putih yang akan membantu kalian untuk menemukan potongan kayu tongkat Nabi Musa itu.
Mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dan dapat membantu kalian dalam misi ini. Mereka adalah malaikat dan makhluk lainnya yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Mereka akan membantu kalian menemukan potongan kayu tongkat Nabi Musa dan memberikan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk membersihkan racun dari tubuh Suro dan Suwaji. Tapi sebelum mereka datang membantu kalian, saya yakin mereka juga ingin melihat usaha kalian terlebih dahulu dan pantas atau tidak kalian untuk ditolong. Mereka tidak akan membantu kalian secara cuma-cuma, tapi mereka ingin melihat kesungguhan dan usaha kalian dalam mencari potongan kayu atau tongkat Nabi Musa. Sini kamu kesini, Doble. Ini gigir saya ini gatel. Ya, kamu sambil mijitin saya sambil nanya-nanya ke saya. Siap. Lalu bagaimana? Baik Eyang, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan potongan kayu tongkat Nabi Musa dan menunjukkan kesungguhan kami. Baiklah, saya yakin kalian akan berhasil. Amin. Sekarang marilah kita berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memandu kita dalam misi ini. Lalu langkah pertama yang harus kami lakukan apa Eyang? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuju ke Gua Hira di Mekah. Di sana kalian akan menemukan petunjuk awal tentang lokasi potongan kayu tongkat Nabi Musa. Jadi bagaimana? Apakah kalian bisa menuju ke Gua Hira yang ada di Mekah sana? Baik Eyang, kami akan menuju ke Gua Hira di Mekah. Apakah kamu yakin, Doble? Sebenarnya sangat tidak yakin, karena jarak dari kita tinggal di sini ke Mekah itu sangat jauh, Yang. Nah, berarti kalian ingin menggunakan cara lain selain ini. Ya tanya kepada saya, apakah tidak ada cara lain? Begitu, janganlah gagak kayak ndas kontol. Iya, Yang. Tanya. Ya kalau cara yang lain ada nggak yang tanpa harus ke sana yang sangat jauh? Sebenarnya langkah paling tepat yaitu kalian harus pergi ke Gua Hira di Mekah sana. Namun karena itu sangat jauh dari kalian, jadi sebaiknya kalian bisa menanyakan kepada makhluk lain. Makhluk yang bernama Syekh Jalal Mudori. Syekh Jalal Mudori. Gimana memangnya Yang? Tanya dulu siapa dia begitu. Oh, ya. Mohon maaf Yang. Kalau boleh tahu dia itu siapa Yang? Dia siapa, Saplang? Syekh Jalal Mudori. Beliau adalah salah satu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Insya Allah, jika kalian bisa bertemu dengannya, kalian akan mendapatkan petunjuk. Amin. Baik Eyang, kami akan mencoba mencari Syekh Jalal Mudori dan meminta petunjuk darinya. Baiklah, ini sebelah kanan tuh, boleh dipijitnya agak keras ini. Iya, Pak. Kalau boleh sekalian Mas. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan Mbah Wongso dan Bawor Yang? Apakah mereka tetap melanjutkan misinya di Gunung Anjasmara atau bergabung bersama kami? Sebaiknya Doble, nanti ini si Yoga sama si Bawor bergabung saja dengan kalian
terlebih dahulu. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Dengan bergabung, kalian dapat meningkatkan kemungkinan berhasil dalam misi ini dan menyelamatkan nyawa mereka. Ya. Tapi ini yang bagaimana tugas yang sudah diberikan kepada kami, khususnya jenengan di tanah Anjasmoro atau hutan Anjasmoro? Itu bisa ditunda untuk lain waktu. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Suwaji dan Suro. Jadi alangkah baiknya ini si Yoga dan Bawor tetap di sini untuk bersama kalian menyelesaikan masalah ini. Baik, yang kami akan mengabarkan Mbah Wongso dan Bawor untuk bergabung dengan kami. Baiklah, nanti kau sampaikan ini kepada si Yoga dan Bawor. Iya, Yang. Apakah boleh saya bertanya, Yang? Silahkan. Apa yang jenengan katakan tadi kan potongan tongkat Nabi Musa. Ya. Potongan sebelum menjadi tongkat atau patahan dari tongkat yang sudah jadi, Yang? Potongan saat membuat tongkat dobleh. Oh, pada saat sebelum menjadi tongkat yang bisa digunakan. Betul sekali. Jadi mungkin kalau dahulu tidak dipotong, tongkatnya akan terlalu panjang. Jika masuk ke masjid saja, mungkin tongkat itu akan nyangkut di plafon, dobleh. Maka dari itu dipotonglah bagian bawah, sehingga Nabi Musa hanya menggunakan beberapa meter saja untuk menjadi senjata andalan dalam berdakwah. Namun jangan kalian menanyakan bahwa kekuatannya itu sama atau tidak. Jangan kalian bertanya seperti itu. Karena potongan itu dan juga tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa sudah sangat jelas kekuatannya sama. Bahkan mohon maaf ini, secara logika potongan yang ditinggal itu namanya apa, itu tunggak atau akar. Jadi yang dipakaikan hanya yang di atas, yang di bawah itu ditinggal. Jadi secara logika justru kekuatannya mungkin melebihi dari tongkat yang sudah jadi milik Nabi Musa. Paham kalian? Paham, ya. Jadi dalam menghadapi kesulitan seperti ini, janganlah kalian berputus asa. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kalian dan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Amin. Ingatlah bahwa kesabaran dan ketabahan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Amin. Janganlah kalian lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, kita dapat memohon kekuatan dan perlindungannya, dan ingatlah bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah. Maka janganlah kita sombong dan merasa diri sendiri yang kuat. Jadi seperti itu. Iya, Yang. Terima kasih banyak. Kami akan ingat wejangan jenengan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Bagus begitu, coba. Ingatlah bahwa takdir dan nasib adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suwaji dan Suro mungkin sedang menghadapi kesulitan, tapi itu semua adalah bagian dari rencana Allah. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka, dan kita harus berusaha untuk membantu mereka dengan sebaik mungkin. Janganlah kalian ragu dengan kekuasaan Allah, karena Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. Kita harus selalu berdoa dan berusaha dan serahkan hasilnya kepada Allah.
Insya Allah dengan kesabaran dan ketabahan kita akan dapat melewati kesulitan ini dan mencapai keberhasilan. Namun kalian harus waspada dan selalu berhati-hati, karena kalian pasti akan bertemu dengan halangan dan rintangan sepanjang perjalanan kalian mencari potongan tongkat Nabi Musa. Janganlah kalian lengah dan selalu waspada terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi. Tetaplah fokus pada tujuan kalian dan janganlah kalian tergoda oleh hal-hal yang tidak baik. Percayalah pada diri sendiri dan pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kalian akan dapat melewati semua rintangan dan mencapai tujuan kalian. Amin. Dengarkan baik-baik. Tongkat adalah benda yang sering dikaitkan dengan para nabi, para wali, dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Dalam berbagai riwayat dan kisah, tongkat menjadi simbol perjuangan, dakwah, dan juga kemuliaan. Tongkat tidak hanya berfungsi sebagai penyangga saat berjalan, tetapi juga sebagai pengingat untuk fokus pada tujuan akhirat dan menjaga diri dari maksiat. Tongkat sebagai simbol perjuangan, tongkat sering digunakan oleh para nabi dan wali sebagai alat bantu dalam berjalan atau perjalanan dakwahnya dan perjuangan mensiarkan agama Allah di muka bumi ini. Tongkat sebagai pengingat akhirat, memakai tongkat dapat mengingatkan seseorang bahwa ia adalah musafir di dunia ini dan tujuan utamanya adalah akhirat. Imam Syafi'i juga bertongkat meskipun masih kuat dan tidak tua, karena ingin selalu ingat dengan perjalanan menuju akhirat. Tongkat sebagai penguat perjalanan. Tongkat juga dapat digunakan untuk penguat perjalanan di padang pasir atau hutan, serta untuk keamanan jika ada binatang buas. Tongkat sebagai simbol kekuasaan dalam beberapa konteks. Tongkat juga melambangkan kekuasaan dan otoritas, misalnya tongkat komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat dan kisah Nabi Musa memiliki peran penting dalam beberapa kisah, misalnya dalam mukjizat mengubah tongkat menjadi ular. Tongkat sebagai simbol restu. Beberapa tokoh ulama seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki tongkat yang menjadi simbol restu dari guru mereka dalam mendirikan Islam atau organisasinya. Tongkat juga sebagai sunnah. Mereka memakai tongkat adalah sunnah para nabi, aulia, dan kekasih Allah. Tongkat dan ulama, banyak ulama termasuk Imam Syafi'i yang juga bertongkat meskipun masih kuat, sebagai pengingat akan perjalanan hidup menuju akhirat. Jadi tongkat memiliki filosofi yang mendalam, seperti menjaga pandangan agar fokus pada tujuan dan mengingatkan untuk tidak bermaksiat. Jadi seperti itu. Apa kalian paham dengan apa yang saya bicarakan? Jadi kesimpulannya bagaimana? Selamat. Ya, dari apa yang sudah saya jelaskan. Apa? kita harus menemui siapa tadi ya? Jalal Mudori. Ya, Jalal Mudori. Insya Allah dengan kita menemui beliau, yaitu Syekh Jalal Mudori, Yang keras. ya insya Allah nanti ada petunjuk setelah kita menemui Syekh tersebut. Petunjuk untuk apa?
ya kita mencari potongan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyembuhkan Mas Suwaji dan Suro yang terbelenggu oleh raja tersebut. Ya, jadi yang harus kalian ingat yaitu tadi, karena kalian tidak mungkin atau tidak bisa pergi ke gua apa tadi? Gua Hiro yang terletak di Mekah. Maka dari itu kalian mencari saja syekh yang bernama Jalal Mudori. Jika kalian bertemu dengan Syekh Jalal Mudori, insya Allah kalian akan mendapatkan petunjuk untuk menemukan potongan kayu yang dijadikan tongkat oleh Nabi Musa. Mohon maaf yang kenapa nggak sekalian diantar saja ke beliau, yang kan jadi cepat yang. Apakah kalian tadi tidak mendengarkan saya berbicara? Mohon maaf lupa ya. Keseriusan. Tadi saya mengatakan bahwasanya akan banyak sekali makhluk-makhluk dari golongan putih yang akan menolong kalian. Jadi ingat baik-baik, mereka makhluk yang dari golongan putih akan membantu kalian. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka juga tentunya ingin melihat usaha kalian seperti apa dan pantas atau tidakkah kalian untuk dibantu. Jadi seperti itu. Kenapa tidak diantarkan ke sini kayunya? Yaitu agar kalian berusaha untuk mencarinya. Dan kami ingin melihat seberapa keras usaha kalian untuk menemukan tongkat Nabi Musa itu. Jadi pada dasarnya seperti ini. Intinya, jika kalian ingin menyelamatkan Suwaji dan Suro, kalian harus mendapatkan potongan kayu tongkat Nabi Musa. Dan insya Allah nanti potongan tersebut akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk Suwaji dan Suro, namun bermanfaat untuk kalian semua dan banyak orang. Amin. Amin. Karena setelah potongan kayu tongkat Nabi Musa itu kalian temukan dan kalian sudah menggunakannya untuk menyembuhkan Suwaji dan Suro, pastinya kalian akan menanyakan, lalu bagaimana dengan potongan ini? Apakah akan dikembalikan atau bagaimana? Seperti itu atau tidak? Iya. Jadi saya mengetahui bahwasanya ketika nanti kalian berhasil mendapatkan tongkat atau potongan tongkat Nabi Musa, potongan tersebut akan menjadi milik atau hak kalian yang bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Dan kami di sini juga akan berunding akan bagaimanakah potongan itu agar bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya pribadi, jika boleh menyarankan, saya akan menyarankan ketika nanti potongan tongkat Nabi Musa sudah di tangan kalian dan sudah berhasil untuk menyembuhkan Suwaji dan Suro, potongan tersebut kalian bisa dibuat menjadi tasbih. Supaya apa? Supaya bisa banyak yang merasakan manfaat dari potongan tongkat Nabi Musa itu. Nanti berjalannya waktu,
saya yakin kalian pasti akan mengerti dan memahami kenapa potongan tongkat Nabi Musa lah yang harus kalian cari. Iya. Karena sudah ditakdirkan juga, atau sudah ditulis di atas sana, apa namanya? Tahu atau tidak? Tidak. Ya kalian pikir itu menjadi PR kalian. Jadi semua ini sudah ditakdirkan atau sudah digariskan oleh Allah. Bahwasanya potongan kayu tongkat Nabi Musa itu akan jatuh kepada kalian. Dan kalian sudah ditulis juga di sana sebagai orang-orang yang harus menyebarkan kebaikan atau menyebarkan potongan kayu tersebut dengan berbentuk tasbih. Jadi seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi yang kalian butuhkan tadi kan ingin petunjuk dari saya. Dan saya sudah menjelaskan atau sudah memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi apa yang harus kalian lakukan, kalian seharusnya sudah paham. Insyaallah. Jadi kalian mencari Syekh Jalal Mudori untuk menanyakan tongkat tersebut. Sebenarnya tadi yang Mbak Sufi sudah jelasin, kita harus mencari Syekh Jalal Mudori itu di mana. Nah itu makanya sudah ditanyakan tadi, suruh kita yang mencarinya dan para golongan putih nanti membantu kita mencari. Ingat baik-baik, ratusan makhluk dari golongan putih sedang mengawasi kalian semua. Tapi mereka hanya mengawasi saja. Jikalau kalian menghadapi halangan yang sangat berat pun, mereka hanya akan melihat kalian, tidak akan membantu kalian. Karena ratusan makhluk dari golongan putih itu, seperti yang sudah saya katakan, ingin melihat usaha kalian seperti apa. Apakah kalian sanggup atau tidak, yaitu tergantung nanti kalian ketika melakukan perjalanan mencari potongan kayu itu. Jangan sampai salah satu atau dua dari di antara kalian yang mengeluh. Karena jika satu di antara kalian mengeluh, saya juga yakin mereka ratusan makhluk dari golongan putih bisa saja membatalkan niatnya untuk membantu kalian. Kalian benar-benar harus menunjukkan keseriusan kalian, keyakinan kalian bahwa kalian pasti akan berhasil menemukan potongan kayu tongkat Nabi Musa itu. Seberapa lamanya pun kalian harus tetap sabar. Mudah-mudahan ketika nanti kalian bertemu dengan Syekh Jalal Mudori, kalian bisa cepat menemukan tongkat tersebut. Amin. Ya sudah, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baiklah, jika kalian merasa cukup dengan apa yang saya jelaskan, ya saya akan pergi. Sebenarnya mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Sebentar, Doble. Itu saya melihat di situ ada air itu. Nah itu. Nah, ini jadi kayak bos saya ya, tinggal nyuruh-nyuruh. Ya kan itu kalau jenengan saja yang Basuki. Bagaimana, Doble? Pelupa mau menanyakan apa? Sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi mungkin kali ini belum tepat ya waktunya untuk saya tanyakan. Tapi bisa kalian tanyakan, tidak apa-apa. Ya, baik.
sebenarnya manfaatnya dari potongan tongkat Nabi Musa itu apa saja? Yang jelas untuk saat ini manfaatnya ya untuk menghilangkan racun dari tubuh Suwaji dan Suro. Dan selain itu, manfaat dari potongan kayu tongkat Nabi Musa ya sama dengan tongkat Nabi Musa. Yang membedakan hanya beberapa hal saja. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Mohon maaf, bukan berarti di sini saya meremehkan tongkat Nabi Musa. Namun insya Allah, dan sudah banyak juga yang mengatakan bahwasanya potongan tersebut lebih unggul sedikit daripada tongkat itu. Karena alasannya, bagian yang akan kalian cari ini adalah bagian yang paling bawah. Jadi secara logika itu ada namanya apa? Bedogol atau tunggak. Nah itu, tanpa itu apakah kayu tersebut bisa tumbuh panjang? Kan tidak mungkin. Jika akar-akar dari pohon itu kalian potong, saya yakin kayu itu juga pasti akan mati. Jadi di sini kesimpulannya, tanpa bedogol atau tunggak, atau ada bahasa lain yang lebih gampang dimengerti. Akar bisa. Akar itu kan kecil-kecil yang ke bawah. Masuk ke tanah. Nah itu yang bedogol itu, nama lainnya apa itu? Tunggak. Ya itu kalau bahasa Jawa. Kalau orang Kalimantan nonton ini ya nggak tahu tunggak itu apa. Ya pokoknya bagian bawah seperti itu. Nah itu insya Allah manfaatnya berlipat-lipat dari tongkat Nabi Musa. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan kepada kalian, kalau bisa jangan sesekali kalian membandingkan kekuatan kayu potongan tongkat Nabi Musa dengan tongkat Nabi Musa. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Ya sudah kalau begitu. Yang penting sekarang sudah jelas ya. Cuman ini sangat disayangkan sekali. Ketika obrolan kita ini sudah mau selesai, itu suara tadi itu sudah tidak berbunyi lagi. Itu nanti perlu saya beri pelajaran itu. Nah itu tapi sebagai contoh. Itu tadi kan orang sedang menebang kayu. Yang diambil batangnya. Yang masuk ke dalam tanah pasti ditinggal. Nah itulah yang kalian cari, bawahnya. Nah, bahkan banyak pohon yang ketika batangnya dipotong tapi bedogolnya masih bisa tumbuh. Bukankah seperti itu? Ya sudah, intinya seperti itu. Nanti dalam perjalanan kalian, saya yakin kalian akan mengerti, kalian akan memahami apa makna dari semua ini. Yang paling penting yaitu kalian harus segera menemukan Syekh Jalal Mudori dan potongan tongkat Nabi Musa. Ya sudah kalau begitu, kalian tinggal memikirkan kapan kalian akan melanjutkan perjalanan dan apa yang harus kalian lakukan. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Gimana Mas Tobe? Memang benar apa yang dikatakan Gus Kiron. Satu-satunya makhluk yang bisa memberikan petunjuk adalah Eyang Basuki. Dan Eyang Basuki tadi menjelaskan, loh, jangan di depan aja. Kalau jaga ini kameranya takutnya mati.
Ini bawor. Iya ketemu. Iya. Wah. Tadi di atas pohon, Bang. Berarti bawor datangnya sebenarnya bareng sama saya. Kemungkinan bareng. Kemungkinan bareng, Bang. Cuman nggak ada yang ngeh Iya. bahwasanya bawor di atas. Betul. Tidur lagi tuh. Tidur lagi. Sama ngasih layan ini sih. Sudah, terus bagaimana Mas Topeh? Ya. Apa yang disampaikan oleh yang Basuki? Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk dari Eyang Basuki. Kita harus menuju ke Bukan mencari ini, Mas. Syekh Jalal Mudori. ya sebelumnya Eyang Basuki itu mengarahkan kita untuk pergi ke Mekah, Iya, ke Gua Hiro. ke Gua Hiro. Awalnya. Naik haji. Bukan begitu. Tapi untuk mencari potongan Tongkat. Nabi Musa. Karena beliau mengatakan dengan itu kita bisa menyembuhkan atau mengeluarkan racun yang mempengaruhi Mas Suwaji. Iya. Saya tiba-tiba mempunyai pikiran seperti ini. Tongkat apa namanya? Potongan kayu, tongkat Nabi Musa bisa untuk menyembuhkan atau sebagai penawar racun yang sudah masuk ke tubuh Suwaji dan Suro. Iya. Secara kan batang kayu tidak dimakan, tidak diminum. Apakah bisa untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh itu? Ya mungkin kalau dipikir secara logika dicelupkan ke dalam air atau mungkin buat mandi kan bisa. Oh iya, bisa saja seperti itu. Cuman ya pasti nanti kita akan cari tahu petunjuk bahwa itu cara makainya gimana. Ya, dan tentunya keunggulan yang utama kenapa mungkin Eyang Basuki menyarankan untuk dibuat tasbih, ya mungkin untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan bagi siapa yang memiliki. Iya. Berarti ini kesimpulannya kita harus mencari kayu, potongan kayu milik Nabi Musa. Dan tentunya Eyang Basuki juga mengatakan jika kita ke sana mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan keadaan Suwaji dan Suro itu tidak bisa bertahan lama. Berarti intinya sebenarnya kita harus pergi ke Mekah gitu mencari potongan itu. Iya, yang sebenarnya awalnya. Eyang Basuki mengatakan bisa saja kalian menemui sosok yang bernama Syekh Jalal Mudori. dan nanti beliau pasti akan memberikan petunjuk lagi bagaimana kita harus melanjutkan. Iya. Ya, dari cerita yang dengan ceritakan kepada saya bahwasanya kalau ingin mendapatkan potongan tongkat milik Nabi Musa itu kan ke Mekah. Berarti kan bukan menjadi kemungkinan lagi, tapi sudah pasti bahwa potongan tersebut ya keberadaannya ada di Mekah, Gua Hiro. Namun Eyang Basuki menyuruh kita untuk menemui Syekh Jalal Mudori. Berarti kan bukan minta petunjuk agar kita harus kesananya bagaimana. Iya. Mungkin dengan kita bertemu dengan Syekh Jalal Mudori, mungkin saja ini feeling saya, mungkin nanti ada makhluk-makhluk yang akan mengambil potongan kayu itu dari Mekah. Iya. Benar, Pak. Karena secara ini sudah pasti potongannya itu di Mekah, Iya. bukan di sini lagi. Ya berarti itu tugas kita ya hanya mencari Syekh. Jalal Ya, mungkin nanti Syekh tersebut akan menjelaskan sedemikian rupa tentang potongan kayu tersebut. Amin. Mudah-mudahan sekali. Berarti bukankah tongkat Nabi Musa kan yang terkenal untuk membelah laut, agar rakyatnya bisa Menyeberangi. Berarti logikanya tongkat itu kan dari kayu. Iya. Berarti kan dari pohon yang masih hidup mungkin atau sudah mati juga kita tidak tahu. Jadi kita harus mencari yang itunya ya, Pak, Potongan bawah. bawahnya. Nah itu permasalahannya
apakah potongan itu sebenarnya masih di tanah, apa sudah diangkat tapi disimpan oleh makhluk yang baik. Kalau kita lihat di sekitar kita kan pohon yang sudah ditebang, tunggaknya atau bagian bawahnya pasti lama-lama kan busuk ya. Busuk. Tapi dengan catatan pohon-pohon tertentu. Iya. Karena ada pohon-pohon tertentu yang ketika batangnya sudah dirobohkan masih bisa Hidup. bersemi ya. Apalagi kalau kita pohon jati digeletakkan saja jati itu Hidup, bisa Wak. bersemi. Terus mana tadi Mas Oleh? Itu yang yang jenengan mau katakan itu. Iya. Saya mau mengatakan. Aduh. Oh iya Mbak, ini meling dari yang Mas Suki dengan keikhlasan jenengan dan Mas Bawor supaya ikut mendampingi. iya itu yang paling penting sih. Ya karena dengan hadirnya jenengan, insya Allah membawa keberkahan bagi kami. Amin. Berarti yang Mas Suki menyuruh Jenengan untuk saya dan Bawor bergabung lagi di sini. Iya, Lalu tugas yang di sana saya bagaimana? Apakah kalian sudah menanyakan? sudah, Kami sudah menanyakan dan beliau tetap menyarankan untuk kita membantu Mas Waji dan Suro terlebih dahulu. ya karena mengingat nyawa seseorang. Cuman ini permasalahannya kan barang-barang saya masih ada di sana semua. Ya diikhlasin aja. Ya kalau ikhlas sih ikhlas ya. Kalau ikhlas sih ikhlas maksudnya. Nanti kan kesana lagi Pak. Ya apa nanti saya akan ke sana lagi untuk mengambilnya atau bagaimana? Saya tidak tahu. Jadi seperti itulah teman-teman ya kesimpulannya bahwa yang perlu teman-teman ketahui di sini kami ditugaskan untuk mencari Syekh Jalil apa Jalal? Jalal Kuduri agar kami bisa menanyakan kepadanya tentang potongan kayu yang dahulu kayunya dibuat menjadi tongkat Nabi Musa. Iya. Saya yakin ketika mendengar nama tongkat saja ya kekuatannya sangat luar biasa. Ya pasti satu batang atau satu pohon itu ya memiliki kekuatan yang sama. Bahwasanya mungkin saja ini apa namanya? Apa namanya? Dahan. Yaitu ranting-rantingnya pun mungkin juga mempunyai manfaat yang sama. Malah yang Basuki mengatakan lebih besar kekuatannya dibanding pohon yang ke atas. Tapi kekuatan yang di bawah itu akan lebih besar kekuatannya. Ya memang kalau dilogikakan seperti halnya rumah. Kalau pondasinya kuat ya atasnya insya Allah akan kokoh. Tapi kalau nggak ada pondasinya ya kemungkinan atasnya juga bisa lama-kelamaan retak dan roboh. Dan mungkin kenapa dahulu Nabi Musa mengambil batangnya sebagian untuk menjadi tongkat, ya mungkin karena ada tujuan lain, bahwasanya mungkin beliau berharap bahwa bedogol itu atau tunggak itu bisa bersemi kembali dan tumbuh lagi, dan mungkin suatu saat nanti akan ada yang membutuhkannya, mungkin seperti itu. Karena kalau logikanya kalau pohon itu tidak bersemi kembali, ya otomatis itu sudah rapuh atau saya yakin sudah hilang. Ini kan masalahnya hitungannya bukan hari, bukan tahun, tapi sudah berabad-abad. Ya kita tidak tahu, atau mungkin memang sebenarnya sudah diangkat dari tanah dan disimpan, itu mungkin lebih masuk akal. Ini seperti itulah ya. Mungkin sebelum kita mencari Syekh Jalal Kuduri, ya kita mungkin berembuk terlebih dahulu untuk memastikan dan agar pikiran kita ini sudah matang harus kita kemana, dan kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu bagaimana dengan Suro? Sedangkan Suhaji kan aman sudah di rumah, walaupun istrinya nelfon saya keadaannya semakin memburuk. Tapi gimana dengan Suro yang secara belum kita temukan? Apakah kita tetap mencari
potongan kayu tersebut terlebih dahulu atau kita mencari surat terlebih dahulu? Nah, mencari potongan kayu aja. Iya. Untuk, Karena karena dengan potongan kayu tersebut insya Allah kita bisa mengobati Mas Suhaji dan bisa menolong oh iya, berarti seperti itu saja ya. Kita abaikan surat terlebih dahulu, ya, kita melanjutkan mencari syekh itu. Syukur-syukur ya bisa bertemu dengan surat dan bisa kami taklukkan. Amin. Nah, sudah teman-teman ya, jadi mohon maaf sekali ini menurut rekan-rekan saya di sini bahwasanya saya harus menunda misi saya yang ada di Gunung Anjasmara karena saya dan Bawor diminta oleh Eyang Basuki untuk tetap di sini membantu tim yang ada di sini menyelamatkan Suhaji dan Suro dengan alasan ya karena di sini menyangkut nyawa manusia. Kalau di sana kan sebenarnya saya ditugaskan untuk menyelamatkan atau mencari anak raja yang sudah hilang 10 tahun yang lalu. Ya berarti kan lebih penting, yang nggak tahu sih ya penting mana, tapi yang jelas ini kan nyawa ya. Kalau dibandingkan dengan sana ya saya mengatakan penting yang di sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Saya juga minta doanya dari teman-teman, mudah-mudahan misi yang kita lakukan di sini bisa berhasil. Amin. Kami pun yang sedang menjalankan tugas selalu diberi kesehatan sehingga kami semua di sini bisa melakukan apa saja untuk membantu Suhaji dan Suro. Amin. Amin. Ya sudah, kalau begitu mungkin cukup atau ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup, Mas. Ya sudah, kalau begitu mungkin teman-teman apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami yang mungkin dilihat kurang sopan atau mungkin perkataan-perkataan kami secara tidak sadar menyakiti hati kalian, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pulang dulu. Kan saya nggak bawa celana panjang, nggak bawa jaket kalau lagi dingin. Jadi gimana? Saya pulang dulu aja ya. Ya udah, Bapak. Itu masih nyala sih? Masih. Dimatiin saja. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Jadi saya pulang dulu.